Halo semua, perkenalkan nama saya Nita Ayu Puspita dengan NIM 40121111106 dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai penafsiran hukum progresif. Apa sih hukum progresif itu? Nah, hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagaskan oleh Profesor Sajib Toraharjo, yang dimana hukum progresif ini dilontarkan beliau atas kegelisahannya melihat potret penegakan hukum Indonesia. Beliau berpandangan bahwasanya hukum dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Dasar pemikiran beliau bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran sentris antropome. Latar belakang dari hukum progresif ini sendiri adalah kerisauan terhadap proses penegakan hukum yang cenderung caruk-maruk. Kemudian, reformasi hukum yang gagal yang mana disebabkan paradigma yang melandasinya tidak berubah, yakni paradigma positivisme. Kemudian, cara berhukum yang memahami hukum sebagai skema yang final dan otonom. Kemudian pendidikan yang serba mengajarkan hukum dengan rasionalitas tekstual atau bagaimana cara mengoperasikan hukum secara profesional. Nah, tadi ada disebutkan mengenai positivisme hukum. Apa sih positivisme hukum itu? Positivisme itu adalah suatu penyempitan atau reduksi pengetahuan. Reduksi ini sudah terkandung di dalam istilah positif yang berdasarkan fakta objektif. Nah, positivisme hukum adalah hendak menjadikan hukum sepenuhnya otonom dan menyusun sebuah ilmu pengetahuan hukum yang lengkap dan didasarkan atas semua sistem normatif yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Nah, kemudian karakteristik dari positivisme hukum itu ada 4. Yang pertama, objektivisme. Yang kedua, determinisme. Yang ketiga, reduksionisme. Dan yang keempat, mekanistik. Baik, objektivisme ini adalah sebuah paham yang meyakini kebenaran itu bersifat objektif, tidak tergantung kepada pengamat dan cara mengamatinya. Kemudian determinisme adalah paham yang berdasarkan pada ilmu yang harus memiliki sifat kepastian matematis. Kemudian reduksionisme adalah paham yang memiliki sebuah pandangan tunggal dan linear terhadap realitas. Dan yang terakhir ada mekanistik, yang dimana mekanistik ini adalah paham yang mengatakan bahwasanya realitas dapat dipahami dengan menganalisa dan memecah-mecahnya, lalu dijelaskan dengan pengukuran yang kuantitatif. Sajib Toraharjo mengatakan bahwa positivisme hukum telah gagal untuk menyajikan potret hukum yang lebih benar dan objek studi hukum itu tidaklah sesempit seperti apa yang dipahami oleh para ilmuwan hukum pada abad ke-19. Nah, selanjutnya itu mengenai dasar konseptual hukum progresif, yang dimana terbagi menjadi 4, yaitu hukum sebagai institusi yang dinamis, hukum sebagai ajaran, kemanusiaan dan keadilan, hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku, dan hukum sebagai ajaran pembebasan. Ciri-ciri penafsiran hukum progresif itu ada 5. Yang pertama, penafsiran dengan tujuan kemanusiaan, yang dimana ini bertujuan agar hukum dapat bermakna bagi kesejahteraan manusia. Yang kedua, penafsiran progresif tidak selalu bertumpu pada logika saja. Terkadang juga harus meninggalkan rutinitas dari logika. Kemudian penafsiran ini tuh dilakukan dengan lompatan paradigmatik yang tidak membaca hukum secara tekstual, melainkan dengan logika kepatutan, kesadaran, dan keadilan sosial. Lalu, penafsiran progresif tidak mengedepankan peraturan atau rules, tetapi juga perilaku atau behavior. Dan yang terakhir, penafsiran progresif dimobilisasi dengan kekuatan empati, kejujuran, kepedulian, dan kemanusiaan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Bye-bye.